Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض رزقا ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Mumtaddih, yang memanjang, ini merupakan sifat dari Al-Dhillil Ilahi. Ala tabi'atil adam, atas karakter ketiadaan, al-muqabil, yang menghadapkan diri, lil wujud, bagi adanya wujud mutlak, al-qabil, yang menghadapkan diri, lin ikasi asy'ati anwarihi, bagi pantulan cahaya Allah Ta'ala, al-faidati, yang melimpah, hasbat tajalliyat, sesuai dengan adanya tajalli Allah, al-jamaliyah, yang berdimensi keindahan, wal jalaliyah, dan berdimensi keagungan. Ini mempertegas adanya hubungan antara Allah Ta'ala dengan kita, antara Allah Ta'ala dengan alam semesta. Dikatakan bahwa alam semesta yang di dalamnya termasuk kita itu tidak lain adalah bayang-bayang ilahi. Ini merupakan bayang-bayang yang kedua. Bayang-bayang yang pertama, Al-Dhillul Awal, itu adalah cahaya Kanjeng Rasul. Nah, dari perantara cahaya Kanjeng Rasul itu diciptakanlah oleh Allah Ta'ala alam semesta. Maka betapa sangat jelas dekatnya hubungan antara Allah dengan alam semesta, atau antara sumber bayang-bayang dengan bayang-bayang itu sendiri. Ini penting untuk kita ketahui agar kita belajar merasakan betapa dekat hubungan antara kita dengan pencipta kita. Sangat dekat. Jadi kalau Al-Quran itu menyatakan bahwa
Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher manusia, itu sesungguhnya merupakan tantangan rohani agar kita bisa merasakan kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan itu sebenarnya. Jadi kalau masih dirasa Allah itu jauh, berarti ayat itu belum kita alami. Belum kita rasakan ayat tadi itu. Kalau masih dirasa Allah itu jauh dari diri kita. Jadi kita harus mengelola hati kita, mengelola rasa kita, agar kita bisa menikmati betul-betul adanya kemahadekatan Allah Ta'ala dengan diri kita. Coba kalau misalnya kita cek hati kita, ternyata misalnya Allah itu dirasa jauh, berarti kita belum mengalami ayat Allah yang saya bacakan tadi. Nah, tentu saja ya, yang paling mengalami ayat Allah yang saya bacakan tadi, bahwa Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya urat leher mereka, tentu saja yang mengalami itu para rasul, para nabi, para wali, para sufi, orang-orang suci. Itu pasti mengalami itu, pasti merasakan. Jadi berarti apa? PR kita itu tidak rampung, masih belum selesai ketika kita masih merasakan bahwa Allah Ta'ala itu jauh dari diri kita. Padahal hubungan antara kita dengan Allah adalah hubungan antara bayang-bayang dengan sumber bayang-bayang. Hubungannya seperti itu. Jadi gini, kita itu semula oleh Allah Ta'ala, kita diciptakan hanya sebagai kerangka ya. Jadi kalau kerangka itu gini maksudnya ya, misalnya dihubungkan dengan perbandingan dengan layang-layang misalnya. Nah, ini sudah ada ini bambu itu, terus sudah ada bambu ini, terus ada nih tali, tapi ini belum dikasih kertas. Itu namanya kerangka. Nah, kerangka itu dalam bentuk pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerangka itu dikasih wujud, dikasih ada oleh Allah Ta'ala. Maka adalah kita, adalah kemudian alam semesta itu. Nah, ketika kita sudah mengada, dari semula kerangka kemudian mengada, maka otomatis kita memantulkan cahaya Allah Ta'ala. Jadi karena itu tidak ada satupun makhluk yang tidak memantulkan cahaya Allah. Kenapa? Karena cahaya itu identik dengan ada. Jadi cahaya sama dengan ada, dan kegelapan dengan demikian sama dengan tidak ada. Dan kita sudah kadung mengalami ada. Berarti keberadaan kita ini sesungguhnya memantulkan keberadaan Allah. Keberadaan makhluk-makhluk berkabar tentang keberadaan Allah. Karena itu kemudian diungkapkan, likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahiduh. Segala sesuatu itu memiliki ayat atau tanda keagungan Allah yang menunjukkan Allah itu tunggal. Jadi yang tunggal itu berpendar-pendar mengisi yang banyak. Yang tunggal itu, Allah yang tunggal berpendar-pendar mengisi wujud dari makhluk-makhluk yang beraneka ragam. Jadi yang mengisi wujud keanekaragaman makhluk itu Allah. Yang satu itu. Jadi yang satu muncul di dalam berbagai macam rupa yang banyak, di dalam berbagai macam makhluk. Nah, berbagai macam makhluk itu pastilah butuh kepada yang satu. Apakah butuh itu disadari atau tidak, tapi pastilah butuh. Tidak mungkin tidak. Orang ateis misalnya ya, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang agnostik, orang yang tidak mau peduli apa Tuhan itu ada atau tidak ada, misalnya itu tetap butuh itu, tetap butuh Tuhan. Bagaimana tidak butuh? Orang itu tidak bisa menanggung dirinya sendiri kok. Setiap orang tidak bisa loh menanggung dirinya sendiri. Memang kita bisa betul-betul membuat diri kita sehat? Enggak bisa. Kalaupun kita makan, kita minum suplemen dan lain semacamnya, kita kemudian sehat, itu karunia.
Tapi kalau kita betul-betul bisa membuat kita sehat, berarti pada saat yang bersamaan kita bisa menolak mati. Kalau betul-betul bisa loh. Mana ada orang bisa menolak mati? Biarpun orang itu sekaya-kayanya, bisa membeli suplemen sebanyak-banyaknya, bisa membeli dokter di mana-mana, tetap saja orang itu dihinggapi oleh kematian. Tetap saja. Jadi tidak ada manusia itu betul-betul bisa mempertahankan dirinya di dalam sehat. Gak bisa. Ikhtiar oke. Tapi ikhtiar yang sama di antara dua orang misalnya, belum tentu hasilnya sama. Belum tentu hasilnya sama. Atau satu sebab yang sama untuk dua orang, belum tentu hasilnya sama. Karena itu nggak usah khawatir ketika ditakut-takuti. Kemarin itu ya, tetangga saya, kita misalnya ngomong kepada orang yang lagi panas dingin. Panas dingin. Kemarin ada tetangga saya, panas dingin kayak gitu 2 hari mati. Lah ya belum tentu. Yang diomongin itu belum tentu juga sama nasibnya. Kan gitu. Kan belum tentu. Jadi satu penyebab, itu ya, satu macam penyebab, itu yang kena dampaknya bisa tidak sama. Bisa tidak sama. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki dirinya sendiri. Tidak memiliki dirinya sendiri. Karena itu muncul ungkapan sebagai kesadaran rohani, yaitu la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak memiliki sedikit pun untuk diriku manfaat dan mudarat. Tidak aku miliki. Jadi tidak betul-betul kita bisa bermanfaat untuk diri kita. Kalau Allah tak berkehendak ya nggak bisa. Tidak bisa juga kita bermudarat kepada diri kita. Kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa. Banyak itu cerita orang-orang yang mau bunuh diri gagal itu banyak loh. Atau orang yang sudah jelas dikenai hukuman mati, itu banyak juga yang nggak jadi mati loh. Kenapa? Tidak bersamaan dengan kehendak Allah. Gitu. Karena itu ya, jangan terlalu khawatir dalam kehidupan ini. Ini khawatir, itu khawatir. Enjoy saja. Toh yang menentukan juga bukan kita. Adapun kita ikhtiar, wajib kita ikhtiar. Tapi jangan terlalu kader dan terlalu takut. Takut ini, takut itu, takut. Lama-lama rasa takutnya itu yang berubah menjadi penyakitnya. Jadi hidup itu harus kita isi dengan pengharapan-pengharapan, dengan optimisme begitu. Jangan kemudian ditakut-takuti oleh berita-berita yang kita pilih sendiri untuk membacanya. Baca pengharapan-pengharapan kok malah baca yang meten-meten. Gitu loh. Jadi hidup itu pilihan, jangan memilih yang ruwet-ruwet. Pilihlah yang enjoy, yang membuat kita berharap begitu besar terhadap kemurahan Tuhan. Gitu. Jadi hidup sebentar kok diruwet-ruwetin dengan memilih berita-berita yang meten-meten nih. Apalagi yang meten-meten ini hoax-hoax semua. Ini zamannya orang cerdas kok sekarang ini kok malah milih hoax. Gitu dah. Oke, kembali kepada bahwa apapun yang sudah ditakdirkan ada berarti memantulkan adanya Allah. Apapun yang sudah ditakdirkan ada berarti mengabarkan bahwa Allah itulah yang paling ada. Karena itu ya, jalan rohani bagi diri kita ketika kita menyaksikan makhluk, mestinya pada saat yang bersamaan kita harus menyaksikan pencipta makhluk itu. Harusnya. Tapi anehnya apa? Kita dengan sangat mudah menyaksikan makhluk dan betapa sangat sulitnya untuk menyaksikan pencipta makhluk itu. Padahal penciptaannya itu ya satu itu kok sebenarnya. Kenapa kok kemudian kita betapa sangat sulit untuk menyaksikan pencipta makhluk itu? Nah, ini butuh perenungan ya. Karena itu hal seperti ini disebut sebagai tasawuf falsafi. Tasawuf yang lewat pintu perenungan untuk merasakan kemahaan Allah. Nah, ini sengaja dipilih. Kenapa? Karena tasawuf amali itu sedemikian beratnya. Berat. Coba kalau misalnya dikasih kewajiban sehari baca sholawat 1000 kali, apot weh. Berat sekali. Tapi kalau lewat permenungan, nah kita kan bisa menikmati lewat permenungan ini. Nah, lewat pintu permenungan ini kita bisa merasakan kemahaan Allah yang tak terhingga itu.
Kalau begitu Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya memang tidak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya pasti bukan Tuhan itu. Tuhan-Tuhanan. Kalau ada batasnya. Karena itu apapun dari kalangan makhluk ketika mengaku Tuhan, itu pasti batal dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena dibatasi oleh adanya limit, oleh adanya keterbatasan itu. Jadi nggak mungkin makhluk itu bisa diterima ketika mengaku Tuhan. Tetap nggak bisa. Karena keterbatasannya yang mencegah adanya pengakuan tersebut. Oke. Terus pada setiap makhluk itu ya, pasti ada dua sifat Allah Ta'ala. Yang pertama sifat keindahan, yang kedua sifat keagungan. Pasti ada itu. Makhluk misalnya seburuk apapun pasti ada nilai keindahannya. Seburuk apapun itu pasti ada nilai keindahannya. Misalnya ya, indah dari satu perspektif, sangat dimungkinkan tidak indah lewat perspektif yang lain. Misal itu ya, ada orang katakanlah dibenci oleh kebanyakan orang, pasti ada orang yang senang kepada orang itu, pasti. Wong perumpamannya begini kok ya, teletong gitu ya, itu kan kita tidak suka, tapi kumbang-kumbang penyuka teletong itu sangat gemar sekali. Jadi bagi kumbang-kumbang penyuka teletong itu betapa sangat indahnya teletong itu. Gitu? Jadi mungkin kita tidak suka, ini hanya satu perspektif. Perspektif yang lain boleh jadi suka. Atau kebalikannya ya, ada makhluk yang disukai oleh banyak orang, pasti tetap ada yang tidak suka itu. Pasti ada yang tetap tidak suka. Contohnya ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disukai oleh banyak orang, tetap ada yang ingkar, tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang belengar. Jangankan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala ya, satu saat menerima keluh kesah Nabi Musa. Nabi Musa itu berkeluh kesah, ya Allah, Engkau utus saya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran kepada kaum saya, kepada umat saya. Tapi mereka ya Allah, begitu sangat gemar sebagian mereka itu untuk memfitnah saya, mencaci maki saya. Allah kemudian menjawab keluh kesahnya Nabi Musa itu, jangankan kamu Musa, aku saja itu tidak selamat dari mulut mereka itu. Jadi Allah saja itu nggak selamat dari mulut mereka. Artinya apa? Tetap ada ungkapan-ungkapan tidak suka dari kalangan manusia terhadap Allah Ta'ala sekalipun. Padahal Allah itu pencipta mereka loh. Allah itu pencipta mereka. Jadi tidak mungkin ada satu orang yang disukai oleh seluruh dunia. Itu nggak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin ada satu orang yang seluruh dunia merasa jijik. Nggak mungkin. Tetap ada yang suka. Seburuk-buruk orang tetap disenangi iblis. Tetap ada penyukanya. Dan teman-temannya iblis. Tetap ada penyukanya itu. Berarti dengan demikian, yang satu itu, Allah Ta'ala yang tunggal itu, tidak saja melahirkan adanya keanekaragaman, tapi juga melahirkan adanya pertentangan-pertentangan. Itu hebat Allah Ta'ala. Allah yang tunggal melahirkan tidak saja keanekaragaman yang seabrek-abrek, tapi juga melahirkan adanya pertentangan. Ini tidak suka itu tidak suka ini. Karena itu wajar kalau dalam hidup itu kita menyaksikan ada yang pro, ada yang kontra, wajar. Memang isinya hidup begitu. Jangan sampai kita bermimpi semuanya harus pro. Jangan sampai. Jadi orang yang mau menyeragamkan kehidupan adalah orang yang pertama-tama menolak kehendak Allah untuk keanekaragaman. Jadi karena itu hidup itu jangan terlalu sengit-sengit, biarpun kepada orang-orang yang berada berseberangan dengan kita, jangan terlalu sengit-sengit. Jangan terlalu sengit. Sengit-sengit itu menyakiti diri sendiri. Pokoknya sengit sesengit-sengitnya. Terus untungnya dapat apa kalau sengit coba? Nggak dapat apa-apa juga kok.
mendukung ini, mendukung itu, terus dapat apa? Ya nggak dapat, cuman capek-capek sendiri, makan hati sendiri, nggak dapat apa-apa. Nah, adanya ya pantulan dari makhluk itu memantul kepada siapa? Allah memberikan wujud kepada makhluk. Terus makhluk itu memantulkan cahaya Allah Ta'ala, memantulkan wujud itu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, jua yang tak terhingga itu. Maka kalau kita berbicara makhluk, dengan adanya jangkauan yang berupa pantulan itu, makhluk itu pun tidak bertepi loh. Jadi karena itu tidak bisa ada orang bisa menghatamkan makhluk. Kalau cuma makhluk itu, seonggok makhluk itu, ya mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan keterhubungan makhluk dengan sumber makhluk, dengan Allah Ta'ala misalnya? Tetap nggak bisa. Jadi kita misalnya mengkaji diri kita sendiri. Ini siapa? Aku ini siapa? Itu tidak akan pernah hatam. Kenapa? Karena sang aku itu terhubung dengan Allah yang tidak bertepi. Nggak bisa hatam. Tapi kalau cuma kenal bagian luarnya, oh bisa. Ini hobinya itu, ini hobinya itu, kesukaannya ini, itu, dan lain semacamnya, itu bisa. Kalau hanya bagian luarnya saja. Tapi untuk bagian dalam-dalamnya, itu pasti nggak ada yang bisa untuk menghatamkan, untuk sepenuhnya menjangkau makhluk. Itu nggak bisa. Karena manusia itu, makhluk-makhluk itu memiliki keterhubungan yang sangat kuat dengan penciptanya. Bahkan sesungguhnya di pandangan batin orang yang jernih, seluruh makhluk itu tak lain adalah tajalli Allah atau pengejawantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini ya, begini. Kenapa makhluk itu kok disebut lain selain Allah? Misalnya kan di dalam syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi makhluk itu terhitung selain Allah. Kenapa disebut sebagai selain? Karena makhluk-makhluk itu ketika mengada, itu tidak sepenuhnya memantulkan ketidakterhinggaan Allah. Tetap makhluk itu memiliki batas-batasnya sendiri. Tapi yang paling tahu batasnya makhluk itu siapa? Itu Allah yang paling tahu batasnya. Jadi karena tampilnya makhluk itu lewat bentuk-bentuk keterbatasan, maka makhluk-makhluk disebut yang selain Allah itu. Tapi walaupun disebut sebagai yang selain Allah itu tidak memantulkan siapa-siapa kecuali memantulkan Allah. Nah, kalau ini sampai kita alami, kita rasakan, maka setiap saat rasa kita itu berasa Allah loh. Nah, itu sesungguhnya perolehan rohani yang sangat menguntungkan ketika rasa kita itu berasa Allah Ta'ala. Dan untuk itu perlu latihan. Latihannya itu apa? Sering-sering punya wudhu, itu loh ya. Orang-orang yang sering punya wudhu itu dosa-dosanya berguguran. Ketika dosa-dosanya berguguran, hatinya menjadi jernih. Jadi begini ya, konkretnya itu, kalau ke kamar mandi jangan hanya pipis, harus berwudu gitu loh. Walaupun pas lagi sering kentut-kentut, nggak apa-apa wudu. Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan yang salah. Ah, ini sekarang wudu, nanti toh kentut lagi, mending nggak usah wudu. Itu kesimpulan salah itu. Wudu, tetapan wudu. Kecuali kalau untuk perempuan sedang menstruasi ya nggak boleh wudu. Tapi untuk laki-laki itu wudu. Kalau sampai kita bisa dawamul wudu dalam jangka waktu yang cukup lama, kita bisa menjadi kekasih Allah. Contohnya begini ya, ada sebuah kisah. Orang berkeluh kesah kepada seorang sufi. Syekh, bagaimana caranya agar saya cepat merasa dekat dengan Allah? Kata si orang itu. Si sufi kemudian menawarkan jasa. Bagaimana kalau sejak sekarang kau di tempatku, aku yang tanggung tempat tinggalmu, aku yang tanggung makanmu, aku yang tanggung pakaianmu. Kau di tempat saya, syaratnya gampang kok. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah ketika kau batal wudu, kau berwudu terus sholat 2 rakaat. Setelah itu terserah apa saja. Yang penting kalau batal wudu, wudu dan sholat 2 rakaat. Itu saja syaratnya. Jadi kayak bangun tidur itu
harus langsung wudhu, ke kamar mandi, wudhu. Terus setelah itu salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, monggo mau ngerokok, mau nonton TV dan lain semacamnya itu. Tapi kalau nanti batal harus wudhu, gitu. Ternyata ya, oleh orang ini syarat seperti itu sanggup dilakukan sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun hidupnya itu punya wudhu terus, batal wudhu dan sholat 2 rakaat terus begitu. Ketika sampai 2 tahun, keajaiban terjadi. Orang itu tadi pas waktu tengah malam nimba air di sumur. Ketika nimba air di sumur untuk wudhu itu, ternyata di ember itu penuh dengan emas. Tapi orang ini sama sekali tidak bahagia, malah bersedih. Ya Allah, yang saya butuhkan air bukan emas. Dituang emas itu ke sumur lagi, dituang. Nimba untuk kedua kalinya, ember itu penuh dengan emas. Penuh dengan emas. Terus orang itu juga bilang, ya Allah, saya butuh air, tidak butuh emas. Dituang lagi. Jadi hatinya itu sudah tidak terbersit adanya hasrat kepada emas-emas itu. Dituang lagi, karena itu tidak dibutuhkan. Sebab dengan mengambil emas itu, berarti orang tadi tetap batal wudhunya. Terus yang ketiga kalinya, nimba di sumur itu, keluar air, ditimba itu sepenuhnya berisi dengan air. Orang ini begitu berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah bahagia. Jadi bahagianya menyaksikan air, jauh di atasnya bahagianya menyaksikan seember emas. Nah, ketika ini sudah ketahuan oleh si syekh tadi, si sufi tadi, sufi kemudian itu bilang, engkau sudah waktunya pulang, engkau sudah lolos. Dimanapun engkau berada, engkau tidak akan pernah kepincut oleh berbagai macam keburukan dan kesia-siaan. Engkau sudah menjadi kekasih Allah. Nah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih berbahagia dibandingkan mendapatkan bergunung-gunung emas. Lebih berbahagia. Itu berarti apa ya? Berarti sudah lewat dari dalam hatinya apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wudhu lebih berharga di hadapan orang itu ketimbang berember-ember emas. Lebih berharga wudhu. Coba kalau sekarang masih lebih berharga emas, betapa sangat jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Betapa sangat jauh. Dan apa bahagianya jauh dari Allah Ta'ala? Kebahagiaan orang yang jauh dari Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang menipu. Apapun itu, menipu. Hanya kebahagiaan dekat dengan Allah, kebahagiaan yang asli, yang hakiki. Jadi kita mempelajari tasawuf falsafi seperti ini agar kita bisa mengelola hati, dikelola hati, amal kita dikelola, sehingga ketika kita sholat misalnya tadi kita merasakan hakikatnya adalah Engkau ya Allah yang sholat. Karena sesungguhnya aku hanya dipakai oleh Engkau untuk sholat itu. Aku tak betul-betul memiliki kekuatan untuk sholat. La haula wa la quwata illa billah. Itu rahasianya ya. Kalau kita mendengarkan adzan Allahu Akbar, maka jawabnya, responnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin membaca asyhadu alla ilaha illallah, kita merespon asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita merespon asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muadzin bilang hayyalah sholah, mari kita sholat, jawabannya apa? La haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Kita itu tidak memiliki kekuatan untuk berbuat baik, melaksanakan sholat, kecuali dengan pertolongan Allah gitu loh. Jadi kalau tidak ditolong, ya nggak bisa. Berarti ketika kita bisa, itu bukti konkret bahwa kita sudah ditolong. Kalau sampai kita merasakan bahwa yang menggerakkan sholat kita, yang menjadikan hati kita khusyuk ketika sholat itu adalah Allah Ta'ala, itu keberuntungan yang sangat besar itu. Besar keberuntungan itu. Itu lebih berharga dibandingkan 100 dunia dan 100 akhirat. Lebih berharga itu. Nah, kita belajar untuk melangkahkan kaki rohani ke sana, ke arah kenikmatan di dalam merasakan dekat dengan Allah, di dalam merasakan sembah sujud kepada hadiratnya itu.
Oke ya. Semoga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, berumur panjang. Moga-moga hajat baik kita, hajat dunia, hajat akhirat dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, moga-moga Indonesia ini, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادا ورجالا